Tuhan terima kasih buat hari ini. Berikan kami hatimu, berikan kami suaramu sendiri yang akan menuntun kami ke arah pengenalan hatimu itu, Tuhan. Urapi kami biar apa yang kami terima mengubahkan hati. Dan juga saat hati kami diubahkan, kami boleh melangkah seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudaraku yang hari ini kumpul, Tuhan. Kami semua hadirlah di tengah kami. Pimpin kami, walaupun kami berjauhan, urapi kami, pimpin kami. Engkau yang ada di tengah kami dan kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Oh, shalom, Bapak Ibu, dimanapun saudara ada. Saya lihat, wah, semuanya cukup lengkap. Yang kemarin datang ada lagi gitu ya. Puji Tuhan. Nah, di saya ada 17 partisipan, walaupun saya tahu, saya lihat juga di akunnya tadi Ibu yang mimpin tuh ada beberapa orang. Ibu Yuliani ini, wah, shalom Bu. Ada beberapa orang. Tadi di akunnya Pak Wayan juga, sama Ibu ya tadi Bu, Pak ya, mimpin ya. Itu istri ya, wah luar biasa ya. Ini selama pandemi ini jadi udah nyaingin Don Moon ya. Main sambil mimpin begitu ya. Luar biasa ya. Saya juga mau menyapa yang saya bisa lihat dulu nih. Ada ibu-ibu nih akunnya namanya Ceria. Ini ibu-ibu yang ceria atau apa maksudnya nih? Kalau lihat wajahnya memang ceria-ceria. Shalom Bu. Haleluya ya. Ya, ibu-ibu yang lain ada Ibu Iven, ada Ibu Heni, Pak Uba, kemarin ada ya. Ya, ada Samuel. Samuel hari ini nggak mimpin ya. Kemarin mimpin bukan ya? Oh iya iya iya. Ada dan lain-lain. Ada yang saya nggak bisa sebutkan salah satu Ibu Hana, Ibu Cindy. Ya, ada akunnya atas nama Yulia, tapi Bapak ya saya lihat ya. Akunnya dipakai, nggak apa-apa. Haleluya. Ada Mama Petrus. Wih, ini kalau di Alkitab nih luar biasa nih. Mama Petrus loh. Tuhan Yesus saja segen tuh. Shalom Bu. Ya, oke. Saya akan memulai. Nah, saudara memang kalau di pertemuan online seperti ini, yang memang kita kehilangan adalah koinenya ya. Koine itu artinya persekutuan tuh. Persekutuan apa yang saya maksud? Kayak tadi ya, kalau kita bertemu langsung, kita bisa lihat orangnya dari atas sampai bawah langsung, celananya apa, ya, bajunya, batiknya yang pendetanya pakai kayak apa nih, gitu ya. Atau, oh, di beberapa kali saya khotbah, saya pernah khotbah di gereja pakai jas, pakai dasi, celananya celana pendek. Kenapa? Karena di rumah saya waktu itu panas sekali, jadi saya nggak jadi keringetan kan itu saudara. Nah, kalau eh, tatap langsung bisa ketahuan kan, bisa tahu. Tapi kalau ini kan enggak ya. Mungkin saudara cuma lihat di belakang saya cukup bagus itu ada kembangnya, ada bunganya, ada lukisan istri saya tuh di atas ya. Tapi kalau lihat di depan sini ini kamar. Nah, itu yang kita mungkin kehilangan di tatap muka online ini. Tapi saya percaya kita nggak putus harapan. Kita tetap semangat. Oh, nggak ada yang amin nih. Amin ya. Amin ya, puji Tuhan. Nggak apa-apa. Saya lihat mukanya, apa mulutnya bergerak, saya sudah tahu Bapak Ibu respon gitu ya. Ya, terima kasih. Saya lihat ada Opa Vitalis juga nih. Ini Opa ya. Wah, semangatnya luar biasa. Tadi semua belum kumpul, Opa sudah ada, ready nyembah Tuhan. Wah, makasih Opa, semangatnya eh, dicontoh sama kami-kami yang muda ini. Nah, oke, saya akan mulai masuk ke bahan kita. Iya, wah terima kasih. Kemarin saya nggak ngerti teknisnya ya, ternyata mau disatukan begitu ya. Bagus seperti ini, keren ya, keren ya. Ya, saya buka di saya juga ya. Bentar. Nah, hidup
berorientasi kepada kekekalan. Oke. Kemarin kita udah bahas sama-sama, kita buka yang pertama tuh di pertemuan pertama, di next slide-nya, ya itu. Penyebab seseorang yang tidak berorientasi kepada kekekalan. Kemarin kita bahas nih Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu yang sudah apa itu sudah lama. Kemarin kan kita buat survei sedikit ya. Bahkan banyak yang udah di atas 15 tahun usia pelayanannya. Luar biasa. Nah, hal-hal kayak gini saya percaya selalu ada di hati kita. Apa itu? Bahwa kita tahu semua yang kelihatan itu, poin pertama itu ya, semua yang kelihatan itu ada akhirnya, ada endingnya, nggak abadi. Yang abadi itu Tuhan, gitu ya. Hidup kita terbatas, hidup kita ada ujungnya. Anak-anak muda ingat itu, amin ya, yang masih merasa muda. Saya juga masih merasa sih. Merasa muda. Seringkali Om Vitalis, Opa angkat tangan, terima kasih. Mantap. Tapi pastikan ini bahwa banyak anak-anak muda itu merasa, wah hidup masih panjang, hidup masih lama. Aku bebas melakukan, memang bebas, tetapi mari kita melakukannya dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena ada endingnya. Nah, dan ending setiap orang di sesuatu yang kelihatan yang fana ini, itu setiap orang lain-lain. Kapan Tuhan tetapkan kita dipanggil kepadanya, waktunya lain-lain. Kemarin saya kesaksian sahabat kami, pendeta juga, pendeta Radit Poloan, dipanggil barusan karena COVID di usia 36 tahun. Waduh, ya. Orang bisa kayak tadi saya responnya, waduh, masih muda ya, gitu ya. Tapi saya percaya mata kita nggak tertuju hanya yang kelihatan. Sehingga kita bisa bilang juga, wah luar biasa ya. Dia masuk kepada kerajaan Allah. Dia sudah menyelesaikan pertandingannya dengan luar biasa. Nah itu ya. Kenapa? Karena kita orientasinya nggak yang di kelihatan. Orientasinya di kekekalan. Oke. Yang kedua, kemarin kita membahas kenapa kita seringkali lupa itu bahwa kita hidupnya nggak berorientasi sama yang kekal, yang selamanya. Hidup kita ini cuma, kalau kita bilang 70 tahun, yang kelihatan nih ya saudara, 70 tahun, paling lama, plus minus mungkin 80, saya percaya Bapak Ibu di sini banyak yang akan 100. Kok nggak ada yang amin nih? Akhirnya, haleluya. Akan 100, bahkan mungkin kayak Musa mungkin ya, 120. Wah. Nah, perlu dipastikan bahwa yang penting bukan panjangnya. Yang penting itu kualitasnya. Lagi ya. Yang penting bukan hanya panjang, tapi berkualitas. Wah, usia 85 masih aktif. Wah, ya. Mama mertua saya umurnya 75. Mama saya waktu dipanggil Tuhan usia 75. Tapi yang masih semangat dan melayani Tuhan bersama-sama kami sekarang adalah mama mertua saya usia 75. Masih aktif, ngurusin semua cucu-cucu. Biasa ya kalau oma banyak cucu, tiap berapa selang nanti pindah ke rumah cucu yang anak yang lain. Nanti 2 bulan pindah lagi, ngunjungi sana. Alasannya mau lihat cucu, tapi nanti dua bulan tuh. Jadi keliling gitu ya saudara. Tapi yang menarik satu kali lagi di rumah kami, dijemput oleh teman-temannya. Dia mau reuni katanya. Reuni, mama saya ini lulusan NH ya, perhotelan. Jadi teman-teman perhotelan dulu dan dia pensiun di BUMN tuh, Pupuk Kaltim. Nah, pas kumpul, nah rumah saya ini bertingkat, saudara. Nah, kami itu semua semua kamar kecil, restroom,
toilet tuh di lantai atas, di bawah tuh hanya ada kamar mandi kotor gitu, kami belum siapin ya. Nah, jadi yang luar biasanya nih, waktu mereka kumpul, mama saya itu kan naik turun santai ya, naik turun. Yang saya lupa teman-temannya, teman-temannya banyak yang mau mau ke atas, wah nggak bisa, kaki sakit. Ya, mau apa terbatas. Saya berdoa Bapak Ibu semua, walaupun usianya panjang, tapi hidupnya berkualitas. Ngangkat cucu masih kuasa, gendong cucunya, ya. Masih diajak jalan, masih nggak ribet, gitu ya. Kalau hari ini mungkin sakit, nanti kita habisin, kita sama-sama berdoa. Jangan merasa tertuduh juga, ya. Nah, walaupun sakit, kita tahu ada maksud Tuhan yang Tuhan lagi kerjakan untuk kita. Tapi saya berdoa, hidup kita panjang dan berkualitas. Dan sadari bahwa hidup kita ada sampai hari ini, poin nomor 2 tuh, semua adalah kemurahan, semua adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 1 yang saya ingat tuh. Ya. Ya, ayat kita sebagai patokan hari ini adalah 2 Korintus 4 ayat 18. Oke, kita akan terus di slide berikutnya, Saudara. Nah, ini saya berdoa dan berharap sekali kita bisa mengambil sesuatu dari apa yang Alkitab ajar. Nah, jadi ceritanya gini. Masuk tahun ini, tema di gereja kami adalah eklesia. Tahun lalu tuh temanya adalah panggilan, ya, calling ya. Nah, tahun ini adalah temanya adalah eklesia. Saya bergumul tentang tema ini karena biasanya tema di gereja itu kami gumulkan, nggak hanya saya sendiri sama leaders yang ada. Jadi nanti biasanya pertengahan tahun semua leader saya mulai dapat apa ya, kita lagi ngerjain apa tahun ini dan tahun depan tuh Tuhan kayaknya lagi mau bawa ke sini gitu. Nah, saya sangat ada 2 hal yang kuat di pertengahan tahun 2020 buat kami untuk tahun ini. Dari doa kami dapat 2. Yang pertama sebenarnya adalah berakar yang dalam, ya. Deeper rooted, ya. Berakar dengan lebih dalam, gitu. Yang kedua adalah eklesia. Nah, mendekati akhir tahun saya tuh berdoa gini, Tuhan, dari 2 ini apa sih? Ini Tuhan suruh kami milih atau gimana? Ya, gimana? Sampai saya mateng gitu ya, maktek gitu. Karena tahun 2020 tema kami adalah calling, panggilan, dan menariknya bahwa di tengah tema panggilan itu pandemi. Nah, jadi kami sama-sama menggali tuh panggilan gereja kami di tengah pandemi. Wah, itu menarik, Saudara. Tuhan kasih multiplikasi dengan cara-cara yang ajaib gitu ya, terutama dari online gitu ya. Jadi hari ini kelompok pemuritan dari Komsel itu bermultiplikasi melalui sistem online. Kami menemukan ada cara yang Tuhan tunjukkan. Ini custom buat kami ya, mungkin nggak untuk semua, tapi yang kami hidupi adalah kami menemukan cara penginjilan via online itu, sehingga hari ini kelompok pemuritan bukan hanya terlintas sebatas gereja, tapi mulai melebar ke kemana-mana karena online, ya. Bahkan ada satu kelompok anak pemuritan di salah satu leader kami itu sampai orang Indonesia di Belanda, orang Indonesia di Eropa, bisa gitu. Saya heran juga. Tapi itu Tuhan ya, Saudara. Nah, waktu itu dikerjakan dan dapat 2 poin tadi ya. Poinnya tadi adalah diperrooted sama eklesia. Lagi berjalan tuh, saya lagi mikir juga, Tuhan, saya tahu calling ini harus dihidupi. Ya kan, Saudara ya? Panggilan itu harus dihidupi. Masa kita rasanya hidupinya cuma setahun? Wah,
kami merindukan kelihatan buahnya yang dihidupi ini. Tadi kami lagi ngobrol, satu leader bilang saya, Kak, tema itu kan nggak usah harus tiap tahun ganti sebenarnya. Oh iya juga. Saya lagi mikir, oh iya, bagaimana kalau kita teruskan ini, ya tema ini, tema calling itu. Nah, yang menarik adalah ini, dalam perenungan kami bersama-sama, bukan cuma saya. Akhirnya kami menemukan ternyata calling berakar dan eklesia ini sebuah satu kesatuan, saudara. Lagi ya. Waduh. Ternyata panggilan berakar dan eklesia adalah sebuah panggilan. Kenapa? Karena gini, eklesia berbicara banyak tentang keluar, tentang buah. Ya. Tetapi berakar seakan-akan berbicara untuk ke dalam. Internal kita, pertumbuhan, ya. Tetapi itu diawali oleh sebuah pengenalan akan sebuah panggilan Tuhan. Tiga ini sangat berkaitan erat. Sehingga akhirnya kami sepakat untuk menentukan, makin mengerti bahwa waktu kita berbicara eklesia, dulu pengertian saya, eklesia memang betul adalah sebuah panggilan Tuhan untuk seseorang yang ada dalam gelap keluar, ya, keluar dari gelap. Tapi juga berkaitan dengan dewan kota, eklesia, ya, dewan kota, orang-orang yang perhatiin kota. Nah, dulu saya merasa saya harus memperhatikan buahnya itu. Tetapi hari ini saya merasa juga ada hal khusus waktu kita memperhatikan buah. Saya tulis di situ. Cara melihat fondasi hidup. Lagi ya, saudara. Cara kita melihat orientasi kalau di kampus tuh ya saudara ya, itu misalnya baru masuk tuh ya, baru masuk kampus, langsung masuk masa orientasi. Ospek. Nah, ya ospek. Biasanya digundulin tuh. Rata-rata digundulin. Ada tugas-tugas, ada minggu ospek gitu. Dan apa yang dilakukan dalam masa orientasi itu, ospek itu, setiap mahasiswa mulai dikenalin kampusnya. Setiap mahasiswa mulai dikenalin, oh rektornya ini, dekanku ini, SKS-ku kalau nanti belajar seperti apa. Orientasi adalah masa di mana kita diberikan dasar untuk bisa menilai posisi kita di dalam sesuatu yang menjadi apa ya, dasar tadi. Nah, jadi kalau kita lihat cara melihat orientasi hidup, cara kita melihat hidup kita terhadap sesuatu yang kita jadiin patokan, nah bisa kelihatan nih, bagaimana kita bisa melihat akar, bagaimana kita bisa melihat dasar hidup kita. Suara saya kekencengan ya? Mulai kayak marah-marah gitu ya, saudara. Maaf. Maaf ya. Saya lagi nggak marahin semua, nggak ada marah, nggak emosional, nggak. Jadi, bagaimana kita bisa melihat fondasi hidup, bagaimana kita bisa melihat dasar atau orientasi cara kita melihat kehidupan, mari periksa buah-buah kehidupannya. Buah-buahnya. Matius 7 ayat 15 sampai 23 nanti baca, bisa baca di rumah, memang di rumah ya. Nanti baca di lain kesempatan karena ini panjang ya. Nanti ada beberapa ayat yang kita baca sama-sama, tapi Matius 7 itu bicara tentang pohon yang baik, buahnya pasti baik. Nah, pohon yang nggak baik, buahnya nggak baik. Udah itu. Sesederhana itu. Jadi kalau ada orang yang bilang, dia mah cuma kelihatannya aja kasar sama istri, tapi hatinya baik. Sorry saudara, sorry. Maaf. Ya, yang keluar kelihatan itu ditentukan pohonnya. Hati-hati nih, hati-hati. Ya. Nah, jangan-jangan kita salah melihat ciri-ciri.
Nah, untuk itu hari ini saya mendorong kita, walaupun kita ada di musim yang beda-beda, ya musimnya lain-lain, karena usia, karena pekerjaan, karena musim kehidupan yang berbeda, mari kita gali ini, tetap gali untuk melihat terus fondasi kita, apakah memang kita itu berorientasi hidupnya kepada kepada kekekalan. Ya, coba slide yang berikut. Ada 3 reaksi orang terhadap berita kekekalan. Ada 3 reaksi. Kira-kira nih yang paling dominan gitu. 3 reaksi paling dominan. Yang pertama, enggak peduli. Peduli amat. Hidup berakhir nggak apa-apa. Aku tetap. Nah, orang seperti ini kelihatan nih buah dari sikap hatinya yang tidak percaya kepada Tuhan memang. Ya, tidak punya hubungan, dia yang memang nggak percaya memang. Ya, kelihatan. Hidupnya masih dalam dosa. Eh, satu satu eh, satu kali saya didatangin satu anak dan bilang ini, Kak Semi, saya kalau di gereja dipanggil Kak, ampun ya. Masih muda, saudara, masih muda. Haleluya. Ya, Kak Semi, eh, itu kan ada jemaat kita kayaknya dia gay ya. Wah, oke, dia gay. Gay ya, saudara tahu ya, homoseksual. Orang yang ketertarikan seksualnya sama sejenis ya. Dia gay, Kak. Oh, oke. Jadi pertanyaannya, maksudnya kamu datangnya mau nanya apa? Satu, Kak. Dia masuk surga atau enggak? Wah, ini luar biasa ini. Saya jawab begini sama dia. Sa- sa- Satu, surga neraka bukan urusan kita. Oke. Dua, kalau orang terima Tuhan Yesus, dia pasti nggak gay. Oh, tapi dia ke gereja, Kak. Dia mengaku Yesus Tuhan. Dia mengaku Yesus sebagai dia nyari selamatnya, tapi dia nggak mengakui ketuhanannya. Ketuhanan itu artinya Yesus menguasai. Dia menguasai hati kita. Ya. Jadi kalau memang belum dikuasai, belum mengakui dia Tuhan. Sesederhana itu. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi Bapak, Ibu, Saudara, Saudara dan saya tidak tinggal dalam dosa. Ya, mungkin ada orang-orang yang ketertarikannya kepada sejenis, tapi waktu dia sadar itu, saat dia terima Tuhan Yesus, dia akan sadar, ini dosa. Ini nggak boleh, Tuhan nggak senang ini. Mungkin masih ada ketertarikannya, ada hal itu, mungkin dia besar dengan situasi yang begitu. Tetapi dia sudah tidak mau melakukannya lagi. Saya punya sahabat-sahabat yang seperti itu. Bahkan ada yang dipulihkan total, saudara. Karena ini berhubungan dengan bukan hanya ini, tapi mental ya, mindset, paradigma. Tapi nomor satu yang harus ada di orang ini adalah tidak punya gaya hidup sebagai gay lagi. Gaya hidupnya udah hilang karena dia tahu itu dosa. Iya dong. Ya, ya. Jadi waktu dia tanya dia masuk surga neraka itu bukan urusan kita. Kita boleh berteman sama dia, oh boleh ya, kita temenan dong, sama siapa aja kita temenan. Tapi apakah itu membenarkan sebuah dosa? Enggak, itu salah. Itu nggak benar. Haleluya. Ya. Tapi ada orang yang nggak peduli loh dengan kabar keselamatan, nggak peduli dengan kabar bahwa hidup ini harus dikerjakan untuk kekekalan. Ya. Nggak peduli. Dia tetap datang ke gereja dengan selingkuhannya, tetap. Ada juga, aduh. Saya sampai gergetan ya, saudara ya. Dulu saya lagi di gereja, sebuah gereja mega church gitu. Tiba-tiba diakennya bilang, Pak, lihat tuh yang situ. Oh iya, ya. Seorang yang dikenal banyak orang. Oh iya, ya. Datang dengan seorang wanita. Oh iya. Saya pikir, oh iya, istrinya. Oh bukan, Pak. Itu
ininya Pak, simpenannya. Haleluya. Ke gereja saudara, gandengan tangan ini. Tapi nggak peduli, nggak peduli. Oke, okay? Ada orang kayak gitu. Saya percaya Bapak Ibu nggak gitu. Amin nggak amin harus amin. Ya harus nih, harus udah nggak gitulah, udah nggak ada yang gitu-gitulah. Ya. Nah, reaksi berikutnya yang banyak juga orang lakukan adalah takut dan menunggu. Ini adalah buah dari sikap karena nggak ngerti terhadap panggilan dan rencana Tuhan untuk kita. Oke, okay? Jadi akhirnya kita nunggu aja. Ya. Yang menarik adalah di Alkitab dijelaskan sungguh bagaimana murid-murid dalam masa-masa yang susah itu selalu punya apa ya, driving semangat gitu untuk terus mengerjakan rencana Tuhan. Ini terutama di Perjanjian Baru kelihatan sekali. Ya, kayak Bapak Ibu ini loh, nggak bisa ketemu, tetap cari cara. Wah, online, oke. Saya hormat untuk Bapak Ibu yang senior, yang sepuh, ya. Karena banyak orang memakai alasan umur yang lanjut sebagai alasan untuk nggak ngerjain rencana Tuhan. Terima kasih loh, udah ngasih contoh kami-kami ini. Begitu diajak online gitu, yang senior-senior nih, langsung bilang, oh aku nggak suka, aku nggak biasa, iya ya, nggak enak ngelihatnya, kami kecil mukanya, wajahnya, suaranya nggak asik, nggak enak. Memang nggak enak, saudara. Memang berubah, memang nggak menggantikan pertemuan kita. Tapi ini cara yang bisa kita pakai, bisa kok. Dimasukkan penjara, Bapak Ibu. Ya, apakah saya freeze tadi? Oh, oke, nih udah jalan lagi. Ya, Paulus dimasukkan penjara. Dia harus menggembalakan banyak jemaat gitu ya. Nggak bisa, apa yang dia pakai surat. Wah, waktu itu belum ada email, belum ada WA, belum ada Zoom meeting, belum ada online internet. Dia tetap nulis untuk jemaat Efesus, Filipi. Dia tulis dari penjara, dia tulis. Luar biasa. Dan yang dia nggak sadar bahwa surat-surat tulisannya hari ini menjadi Alkitab kita. Luar biasa. Dia cuma nulis, mengerjakan panggilannya. Tetapi ternyata ini menjadi dasar untuk iman generasi demi generasi dalam kekristenan. Bapak Ibu, jangan anggap enteng mungkin panggilan yang sesederhana doain cucu. Iya, iya. Yang kita nggak tahu dari mendoakan itu, ternyata mungkin yang diberkati bukan cuma cucu kita. Ada orang lain lihat disiplin kita yang selalu mendoakan cucu kita, ikut mendoakan. Itu menjadi berkat untuk banyak orang. Haleluya. Ngerjain panggil yang sederhana itu loh. Makanya yang ketiga ini adalah fokus dalam panggilan, reaksinya. Ini adalah buah dari sikap orang yang sudah mengerti dan mengenal isi hati Tuhan. Saya sih berdoa Bapak Ibu ada di yang reaksi nomor 3 ini loh. Amin ya. Ya. Nah, hari ini kita mau lihat buah hidup yang berorientasi kepada kekekalan. 3 garis besarnya, ya walaupun kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bisa detailin lagi. Tapi ada 3, next slide. Nah, buah hidup yang berorientasi kekekalan, yang pertama ya, satu adalah memandang panggilan sebagai sebuah perjalanan. Kenapa saya panjang-panjangin? Karena jalannya memang panjang. Ya,
Panggilan itu bukan titik. Wah, walaupun mungkin di antara ibu-ibu ada yang namanya titik. Panggilan hidup itu bukan sebuah titik. Bukan. Panggilan hidup itu justru sebuah journey, sebuah perjalanan yang panjang. Saya ambil satu kutipan dari Tony Robbins. The only impossible journey is the one you never begin. Banyak orang yang berhenti sampai mencari, tapi nggak pernah melangkah. Sehingga dia nggak pernah tahu panggilannya justru karena nggak masuk dalam perjalanannya. Cuman saya satu datang lagi dalam masa-masa sulit gini, dia di apa itu di apa ya, dituntut di pengadilan. Ya. Dia tanya soal pilihan pengacara. Oke, dia bingung ya. Yang ini seperti ini anak Tuhan tapi gini, ini nggak cocok, ini wah, dia ngobrol sama saya. Dan terus terang pendetanya ini juga terbatas ya. Saya nggak tahu terlalu banyak hal. Tapi satu kali sudah proses dalam hampir 3 bulan, saya bilang gini, intinya hari ini kamu harus memilih dan masuk dalam prosesnya. Karena yang seringkali membuat kita nggak masuk dalam proses adalah pertanyaan-pertanyaan atau ketakutan-ketakutan yang membayangi kita sebelum melangkah. Belum melangkah nih, tapi udah nanya dan takut dengan hasil pertanyaan itu. Padahal pertanyaan itu pun mungkin belum terjadi. Mungkin belum terjadi. Bagaimana ya kalau aku sakit nanti? Bagaimana kalau aku dipanggil Tuhan? Pekerjaan gimana ya? Pelayanan gimana ya? Bagaimana kalau tiba-tiba aku jadi sakit keras gara-gara COVID ini? Wah, makin ditanyakan, makin khawatir. Hari ini, menurut saya, kita harus melangkah dalam iman. Kita percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan kita, dan sumber kesembuhan, satu. Karena kita percaya itu, mari kita jaga protokol kesehatan kita. Amin ya saudara. Mengikuti semua hal-hal yang sudah ditentukan, saya percaya kita akan dijaga Tuhan. Karena iman dan perbuatan kita sama. Ada orang yang bilang dia punya iman, tapi nggak pernah melangkah dalam perbuatan. Saya rasa itu bukan iman. Karena iman harus diiringi dengan sebuah langkah. Pak, panggilan saya apa? Nggak jelas. Justru kadang-kadang waktu kita melangkah dalam tanggung jawab hari-hari kita makin diberikan kejelasan mengenai panggilan. Coba ya, kita bandingkan dengan Ibrani 11. Bapak Ibu bisa buka Alkitab. Di Ibrani 11, sama-sama saya akan baca buat Bapak Ibu ya. Menarik ini. Saya suka keseluruhan chapter ini sebenarnya. Saya cukup favorit buat saya ya. Wah, luar biasa. Wah, kalau tahu dari kemarin gini ya, langsung ada ayat Alkitabnya di komputer nih. Wah, ya. Terima kasih. Ini pasti hostnya Pak Wayan atau Ezra nih hari ini? Pak Wayan. Oh, Pak Wayan. Wah, canggih. Pak Wayan nih canggih ininya ya. IT-nya canggih nih. Thank you, Pak. Ya. Bentar ya. Oke, kalau kita baca versi yang ada di Alkitab, di komputer boleh. Oke. Tadi Ibrani 11, nanti kita akan baca sampai ayat 16 ya, Saudara. Oke, saya baca buat Bapak Ibu ya. Karena iman. Nah, ini luar biasa nih. Abraham taat. Jadi bukan karena iman Abraham diam gitu. Justru dia karena iman dia taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Belum diterima, akan. Nggak jelas nih negerinya apa, tapi dia berangkat. Kenapa? Iman. Wah. Nanti di ujung Ibrani kita masih akan melihat ternyata iman para
pahlawan-pahlawan iman di Ibrani 11 ini diletakkan bukan karena nekat, tapi diletakkan kepada si pemberi janji karena mereka mengenal siapa yang janji, ya kan? Makanya mereka percaya. Jadi percaya itu karena pengenalan. Karena saya kenal siapa yang janji, jadinya saya jalan, gitu. Memang kepercayaan keluar disebabkan oleh salah satunya adalah pengenalan. Anak-anak yang orang tuanya selalu nggak nepati janji, setiap kali orang tuanya janji, anaknya mah santai aja. Kenapa? Pasti nggak terjadi. Kenapa? Udah kenal papa mah kalau nanti janji nggak terjadi lah. Tapi kalau anak-anaknya kenal siapa orang tuanya yang selalu tepat dengan janjinya, papa mamahnya bilang sesuatu, dia percaya. Kenapa percaya? Selalu tepat. Selalu bisa memenuhi janji. Ini yang terjadi buat Abraham. Saat dia disuruh, dia jalan aja. Kenapa? Yang nyuruh Yahweh. Yang nyuruh Tuhan. Gitu. Yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wah, ini kalau rese ya. 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Jadi sudah sampai di tanah yang dijanjikan, tapi dia bertindak sebagai orang yang diam di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. Sebab ia menanti-nantikan, lihat itu, kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sudah ada nggak kotanya, saudara? Maaf, masih 10. Belum ada. Abraham meletakkan imannya itu kepada sesuatu yang nggak kelihatan. Kayak Bapak Ibu ini loh. Nggak ada. 11 ya. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Lewatnya banyak. Banyak banget. Ya mungkin wanita waktu itu masa suburnya luar biasa gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya 40-an tahun gitu masih bisa ya. Tapi mungkin saat itu lebih subur gitu karena makanan mungkin nggak ada polusi atau lain-lain. Tapi kalau ini mah lewatnya itu udah lewat banyak sekali. Karena ia menganggap dianya huruf besar Tuhan yang memberikan janji itu. Wah, itu yang tadi saya bilang ya, yang memberi janji itu setia. 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, mati pucuk, ya, nggak bisa punya anak lagi, gitu. Terpancar keturunan yang besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. 13. Dengan iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi lihat saudara, dengan iman mereka ini semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh janji. Bahkan sampai endingnya kayaknya nggak terima janji. Wong, anaknya cuma satu. Gitu ya. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Terus, lihat itu, orang asing pendatang di bumi. Wah, memang mereka ini betul-betul merasa bahwa mereka ini bukan untuk yang kelihatan. Udah jelas itu. 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka yang rindu mencari suatu tanah air. 15. Dan kalau sekiranya dari hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ya kan saudara, kalau mereka kangen memang mau pindah gitu ya, udah pindah, bosen gitu, nyesel, mereka bisa pulang aja. Tapi kan itu nggak mereka buat. Ya, 16, terakhir, tetapi sekarang
Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air apa saudara? Sorgawi. Kekal. Orientasinya kekekalan. Sebab itu Allah tidak malu disebut mereka, disebut Allah mereka. Jadi Tuhan bangga loh disebut Allah mereka buat orang-orang yang orientasinya kekekalan. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Wah, ini hal yang luar biasa. Ini memberkati saya banget nih, saudara. Ya. Jadi kalau saudara lihat kembali ke slide kita tadi, bahwa buat Abraham, panggilan itu bukan hanya karir. Panggilan itu pekerjaan. Panggilanmu apa? Aku jadi dokter. Itu mah karir. Itu mah pekerjaan. Panggilanmu apa? Aku pengusaha. No, no, no. Itu pekerjaan saudara. Dari pekerjaan kita, harusnya kita juga menemukan calling kita. Calling kita apa? Aku mau menjadi berkat untuk orang. Calling. Ya Kak? Bisa dari pekerjaan dokter, bisa jadi pekerjaan hamba Tuhan, pendeta, mungkin bisa jadi dari pekerjaan toko saudara, menjadi berkat untuk banyak orang. Itu calling. Abraham callingnya menjadi bapak untuk banyak bangsa. Itu calling. Soal perjalanan ini mah cuma journey. Ya, ini nggak segala-galanya. Amin ya saudara. Nah, karena dia tahu ini sebuah journey, yuk next slide. Kita bandingkan dengan ayat yang kemarin kita sudah buka. Hari ini slide-nya nggak banyak-banyak, saudara. Haleluya. Saya bilang nggak banyak-banyak, langsung saya lihat wajah-wajah yang kecewa ya. Kalau di gereja saya bilang, ini slide-nya nggak banyak. Wow, langsung wajahnya penuh sukacita. Ini memang anak-anak di gereja saya ini perlu belajar sama saudara nih. Ya, ini waktu saya bilang nggak banyak, kayaknya kecewa ya. Ini memang sukanya firman Tuhan. Ya, ya. Roma 8, 29. Kalau kemarin kita baca 28 dan 29. Sekarang kita lihat sangkut pautnya 29 dan 30 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Luar biasa, ya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kemarin kita baca ini 30. Thank you, Pak. Pak Wayan luar biasa ya. Cepat dia, cepat banget. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu juga, perhatikan tuh, dimuliakannya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya sudah dipanggil Tuhan? Abaikan tangan saudara. Ya, ya, puji Tuhan. Setelah dipanggil juga dipilih. Yang percaya dipilih, angkat tangan. Wah, iya, puji Tuhan. Nah, coba nanti cek ya di hati saudara. Bagaimana saudara tahu saudara itu dipilih? Lagi ya pertanyaannya ya. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara itu sudah dipilih? Yes, coba renungkan dulu. Gimana ya taunya ya? Saya udah dipilih ya. Coba pelan-pelan. Saya kasih waktu nih. Coba renungkan. Tuhan memang memanggil semua orang. Ayatnya bilang gitu. Tuhan panggil. Tapi bagaimana orang-orang yang dipilih? Hari ini kita semua angkat tangan ya. Aku dipilih. Yes! Saya mengucap syukur kita semua dipilih. Tapi bagaimana ya? Kita tahu banget ya. Kita sudah dipilih. Coba cek. Gimana saya taunya ya? Kalau di kelas biasanya saya tanya satu-satu nih, saudara. Ya, tapi karena kita online, saya analogikan seperti ini. Saya guru di sebuah kelas. Ya, kami mungkin punya project ke study tour ke Bandung misalnya.
Oke, kita akan ke atau enggak ke Bendungan Jatiluhur lah. Kita Bendungan Jatiluhur. Panggilannya dibuka. Ayo semua, nanti tanggal Juni, tanggal 1 sampai 5 kita mau ke Bendungan Jatiluhur, sekalian camping, study tour. Wah, panggilannya untuk semua. Sat. Pertanyaannya, siapa yang akan saya pilih? Lagi ya. Satu kelas isinya 30 orang, atau saya buka panggilan untuk semua angkatan di sekolah. Buka. Panggilannya. Pertanyaannya, siapa yang akan saya pilih? Bapak Ibu? Kalau saya gurunya, saya akan memilih yang mau. Saya akan memilih yang bersedia. Amin. Hari ini panggilannya ada untuk kita. Tapi Tuhan yang nanti akan memuliakannya akan memilih. Siapa yang akan dipilih? Yang dipilih Bapak, Ibu, Saudara yang bersedia ikut dengan panggilannya. Nah, hari ini Saudara kan udah ikut panggilan Tuhan. Kita akan memperjelas panggilan itu setiap hari kan? Ya. Nah, itu tandanya Saudara dipilih. Tapi kalau ada orang, enggak, ya enggak dipilih. Gitu ya. Puji Tuhan. Yang pertama tadi alasannya buah dari orang yang berorientasi kekekalan, buahnya adalah melihat hidup sebagai panggilan dalam sebuah perjalanan. Oke? Yang kedua, buah hidup yang berorientasi kekekalan yang kedua adalah itu, Saudara, yang ada di klip Saudara. Apa itu, Saudara? Hidupnya akan fokus untuk memberi buah. Sekali lagi ya, hidupnya akan fokus memberi buah. Apa itu buah? Nah, kalau buah di pohon itu ya, Saudara, buah itu selalu yang bisa dirasakan orang. Lagi nih, kalau beli buah mangga, Saudara makan kulitnya, Saudara makan rantingnya enggak? Enggak. Yang misalnya ke tukang buah itu ya, banyak buah itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan untuk orang lain. Yang dirasakan bukan pohon itu sendiri, tapi justru orang. Karena bagian dari pohon itu seringkali nggak bisa dirasakan orang. Bisa tapi nggak enak. Batangnya, rantingnya nggak enak. Buahnya, wah, itu dirasakan orang lain, dirasakan sekitar. Jadi apa maksudnya buah? Buah adalah sesuatu dari hidup kita yang bisa dirasakan oleh orang lain. Apakah buahnya kecut? Saya percaya Bapak Ibu nggak ada yang kecut lagi lah. Enggak lah. Amin ya. Waktu orang melihat hidup kita, orang melihat, wah, asik kalau ada Pak Vitalis di tengah kita, semangat. Nah, itu misalnya. Wah. Kalau dulu waktu kecil saya ada undangan, undangan ulang tahun, biasanya kartunya bunyi gini, tiada kesan tanpa kehadiranmu. Wah. Ya. Kehadiran kita ternyata membuat kesan yang bagus di sekitar. Tapi kan jangan jadi sebaliknya kan, Saudara. Kehadiran kita justru membuat sekitar kita nggak asik. Ada orang yang selalu mendatangkan sukacita. Bahkan kita pasti mendatangkan sukacita. Tapi pilihannya di dua kesempatan nih. Waktu kita ada atau waktu kita pergi. Jangan-jangan orang sukacita justru waktu kita nggak ada. Waduh. Bertobat deh kita harusnya. Kita harus cek kenapa ya kok malah hidupku untuk orang lain nggak dirasa sesuatu yang bagus ya. Kalau aku ada malah orang lain nggak mau ada di situ. Waduh, ada yang salah kayaknya. Oke? Dan yang kedua, lihat poin di bawah fokus memberi buah adalah gini. Waktu kita fokus memberi buah,
Saya berdoa kita terhindar dan terjebak dalam pertumbuhan, jebakan pertumbuhan, saudara. Lagi ya, saudara, terhindar dari jebakan pertumbuhan. Kenapa saya definisikan kepada jebakan pertumbuhan? Karena gini, saya menemukan orang selalu pakai pertumbuhan sebagai alasan untuk banyak hal. Jadi contoh ya, aku nggak suka nih di GBI Jatinegara. Kenapa? Aku mau pindah aja, Pak, ke GBI yang lain, Pak. Loh, kenapa? Nanti kalau tanya, biasanya jawabannya gini nih, saudara. Di sana aku nggak bisa bertumbuh. Wah, ya. Banyak orang memakai pertumbuhan sebagai alasan untuk membenarkan keinginan pribadi. Kenapa? Memang pertumbuhan itu untuk sendiri, saudara. Iya, untuk sendiri. Tapi buah itu untuk orang lain. Jangan-jangan selama ini yang kita pikirin pertumbuhan, aku kurang puas, aku ini kurang firmannya di gereja begitu-gitu aja, aku nggak dapat sesuatu, aku terus. Ya. Coba arahkan hati kita untuk membagi hidup justru. Jangan terjebak hanya bertumbuh. Perhatikan komsel saudara. Ya, kalau sharingnya masih soal pertumbuhan aja nggak apa-apa sih. Tapi perhatikan jangan hanya pertumbuhan, harus mulai juga seimbang dengan berbuah. Amin ya. Jadi kalau sharingnya cuma gini, oh puji Tuhan, aku sekarang udah dipromosi nih. Ya, udah dipromosi, udah lama nggak dipromosi, kayak puji Tuhan udah dipromosi, itu bagus. Tapi kesaksiannya harus ditambah gini, setelah aku dipromosi ini, aku bisa gini untuk orang. Nah, itu harus ada. Amin ya. Wih, puji Tuhan loh, selama COVID ini dipelihara kami ini, dapat mujizat, masih bisa berjalan, usaha, bahkan penghasilan naik. Saya ketemu dengan beberapa teman, penghasilannya naik, saudara, karena sesuatu kondisi di tengah pandemi. Ya, itu luar biasa, tapi itu pertumbuhan, saudara. Itu sesuatu untuk kita. Saya percaya hidup kita didorong untuk bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Amin ya. Sehingga kita bisa melihat, oh, dalam peningkatan ini, aku bisa berbuat ini loh untuk gereja. Aku sekarang bisa beliin alat online tuh untuk gereja, puji Tuhan. Ya, ada mic bagus, ada preamp bagus untuk alat musik nih, bisa langsung masuk online tuh. Ya, dari USB langsung masuk komputer. Wah, keren. Itu kan hidup yang berbuah. Kalau kita memperhatikan hidup yang berbuah, saudara, maka kita nggak terjebak dalam satu musim. Saya tulis di situ, tiap musim ada berkatnya. Ada orang yang terjebak dalam musim tertentu saja dan nggak bisa move on. Saya kasih contoh ya. Oh, musim dingin itu dingin banget. Namanya juga musim dingin. Tapi biar musim ini dingin sekali, ada hal-hal unik khusus yang kalau kita bisa nemuin, seru ya kan? Ada salju, bisa main salju, yeay. Kapan lagi foto pakai baju musim dingin? Kalau orang Indonesia lagi ke Israel, kadang-kadang kita nggak kelihatan kayak ke Israel. Kenapa? Pakai baju kita sama. Ya, musim tropis juga Israel lagi panas, foto cuma pakai kaos, cuma backgroundnya beda ya kan saudara. Tapi coba kita foto di Israel pas musim dingin, wah semua luar negeri banget ya. Dingin sih, tapi wah ada yang berbeda. Jangan nanti udah musim panas karena suka musim dingin, tetap pakai baju musim dingin. Sudah ganti musim panas. Setiap musim ada berkatnya. Gantilah bajunya. Ini kesempatan kita main di luar mungkin. Iya kan? Setiap musim ada berkatnya. Mari kita bertindak sesuai apa yang Tuhan lagi arahkan. Anak-anak yang lagi sekolah, fokus dengan sekolah saudara. Lagi sekolah, jangan fokusnya terlalu pacaran aja ya. Nggak tahu nih kalau dia masih pacaran. Aduh, pusing, putus Pak, ini baru putus, sekolah berantakan lah.
Musimnya sekolah, bukan musim itu. Nanti ada waktunya. Ya, saudara. Mari fokus dengan musim hidup kita. Buah pelayanan hidup dalam dualisme pandangan ini yang saya maksud. Pelayanan bukan hanya buah hidup, bukan hanya melalui pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja luar biasa, tetapi bukan hanya itu. Sehingga saudara yang bisa gini, saya nggak bisa nyanyi pak, nggak bisa WL singer nih pak, saya cuma bisa saya nggak bisa di gereja wah nggak bisa pak, saya usher sekarang wah, saya nggak suka pak, tuh usher. Lalu sukanya apa? Oh saya sukanya masak pak. Nah, itu dia. Kita bisa menjadi berkat, jadi memberi buah melalui masakan kita dong. Jadi jangan melihat dualisme ada sekuler, ada rohani. Enggak gitu. Hidup kita ini kalau kita lakukan sesuai panggilan Tuhan, utuh. Semua rohani. Utuh dalam panggilan. Bukan hanya di gereja. Amin. Saya catat itu ya, tetapi Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Nanti kalau saudara baca satu perikop itu tentang kerinduan Paulus kepada Tuhan, sehingga dia bilang, aku rasanya dalam penderitaan di dunia ini menderita, pinginnya langsung ke surga aja. Tapi dia bilang gini, kalau Tuhan izinkan aku masih hidup, itu berarti bekerja memberi buah. Yang mau bekerja memberi buah, angkat tangan. Wah, khotbah berhasil nih. Haleluya. Nggak usah diterusin poin 3 ya. Oke, terakhir ya, poin 3 terakhir saja. Ya, silakan Pak Wayan. Oke, poin 3 adalah buah hidup berorientasi kekekalan adalah mempersiapkan generasi. Nah, ini dia, saudara. Mempersiapkan regenerasi. Ini yang di beberapa komunitas seringkali karena gini, kita lagi fokus dengan panggilan, dan saya mengerti itu. Dan itu luar biasa. Tetapi ada beberapa perikop di Alkitab yang mengagetkan saya, karena terutama Tuhan itu mendorong sekali bahwa saya pakai bahasa itu yang ada di bahan itu. Kita seakan-akan membangun bait Allah yang tidak kelihatan. Saya pakai contoh Daud di situ. 1 Tawarik saya ceritakan aja karena waktu. 1 Tawarik 17 ayat 4 nanti bisa baca ya saudara. 1 Tawarik 1 Tawarik 28 dan 1 Tawarik 29 itu berbicara tentang kerinduan Daud yang pingin membangun bait Allah. Luar biasa, dia membukanya dengan kata-kata, bagaimana aku bisa tinggal di istana kayak gini ya, padahal bait Allah tinggal di tenda-tenda, dia bilang. Karena dia taruh di kemah Daud yang berupa tenda. Ohel bahasa Ibraninya. Tapi justru firman Tuhan bilang, enggak. Tuhan bilang, enggak. Aku memang enggak bisa dikasih rumah, kira-kira gitu ya. Dan bukan kamu, Daud, yang bangun. Tanganmu udah banyak darahnya, banyak dosanya. Jadi bukan kamu yang bangun. Wah, kalau saya jadi Daud, sudah, saya bete kali itu. Ya, misalnya nih, tiba-tiba saya pingin, saya mau membangun pelayanan gitu ya. Saya mau membangun sesuatu untuk Tuhan loh. Baru Tuhan bilang ini, Semi, bukan kamu yang bangun. Bukan kamu. Saya kecewa. Kecewa kalau saya nggak bisa melihat kepada kekekalan. Ini yang membuktikan bahwa Daud ternyata punya pandangan bukan hanya yang dilihat, tapi kekekalan. Kenapa? Karena nanti saudara baca 1 Tawarik 28 dan 29 itu. Apa yang Daud buat? Nah, saya kutip satu aja.
ayat di situ. 1 Tawarik 29 ayat 1. Berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang pengalaman. Sedang pekerjaan itu besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Yang menarik adalah, kadang-kadang justru alasan tidak pengalaman dan kurang masih muda, kurang pengalaman dipakai banyak kita untuk kita tidak mempercayakan sesuatu untuk anak-anak. Oh, ya mungkin bukan saudara ya, untuk beberapa teman yang saya lihat tuh takut percayain. Daud mau buat sesuatu, mau buat bait Allah, nggak boleh. Tapi apa yang dia buat? Dia kumpulin semua bahan-bahan. Dia kumpulin semua yang bisa dia persiapkan. Dia nggak membangunnya, tapi dia tahu Salomo akan bangun dan dia support. Ini yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Daud membangun sesuatu yang tidak dia lihat. Daud lagi membangun sebuah bait Allah yang dia tahu dia nggak akan lihat sekarang. Kenapa? Karena imannya nggak dia taruh hari ini, imannya dia taruh kekekalan. Wes, saya berdoa dalam pelayanan kita, saya bangga beberapa hari ini saya lihat anak-anak muda yang ada dalam pelayanan Jatinegara. Kenapa? Karena pelayanan ini nggak sukses, nggak berarti tanpa suksesor. Wah, itu bahasanya Departemen Pemuritan di GBI, BPH tuh bahasanya begitu ya. Sukses nggak akan bisa tidak lengkap tanpa suksesornya. Kalau kita tidak mempersiapkan generasi kita di bawah, tantangannya banyak Bapak Ibu. Bahasanya lain, ya ampun, saya samponakan saya aja, kadang-kadang bahasanya nggak ini ya, susah ya. Dia ngomong biasa, saya merasa itu bahasanya nggak sopan gitu, padahal memang bahasanya beda. Bahasanya beda, tata ini tata keramanya beda, harus dididik. Tapi banyak kelebihan. Wah, untuk yang elektronik gini, untuk yang digital, wah saya mah nyerahin mereka aja, desain, wah saya bisa, tetapi seleranya, mereka jauh lebih bagus. Hari ini, mari doakan putra-putri kita. Amin ya saudara. Untuk bisa terus meneruskan apa yang sudah kita hidupi. Dan mereka bisa melihat hidup mereka dipersiapkan. Sehingga ujungnya adalah nanti mereka juga akan mempersiapkan generasi berikutnya. Haleluya. Jadi saya tinggalkan 3 poin ini untuk kita semua. Yang pertama adalah memandang panggilan sebagai sebuah perjalanan yang panjang ya saudara ya. Seluruh hidup kita sedang mengerjakan panggilan. Thank you. Dan hidup yang berfokus dengan buah, mengerjakan buah. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan generasi. Haleluya. Saya mau saya bacakan sebuah ayat buat saudara dari nggak ada di PPT. Saya ajak kita baca Wahyu 20 ayat 6. Haleluya. Ini penutup. Ayat penutupnya. Haleluya. Wah, Pak Wayan ini cepat sekali. Thank you loh Pak Wayan. Ini set medianya set ayat. Mantap. Ya, berbahagialah dan kuduskanlah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ini di ujung nih. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi apa, saudara? Imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Jadi ini penggenapan juga imamat yang rajani. Bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini hatinya Tuhan loh.
Bahwa kita yang sudah mengenal panggilan, kenapa kita didorong untuk berbuah, mengerjakan panggilan? Karena itu adalah bentuk latihan kita nanti memerintah bersama. Jadi mentalnya bukan mental menunggu gitu ya. Mentalnya mengerjakan. Karena nanti kita akan, waktu kita di zaman 1000 tahun, kita akan memerintah. Lagi ya, memerintah. Memerintah bersama. Bapak, Ibu, Saudara adalah keimaman, tapi juga raja. Raja apa itu? Memerintah. Jadi karakter-karakter yang kita bangun hari ini, fungsinya justru untuk nanti memerintah bersama. Ya. Demikian sharing saya hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sepanjang 2 hari ini, di mana kami boleh mengerti bahwa hidup kami ini memang terbatas. Hidup kami yang kelihatan ini memang terbatas. Tetapi kami nggak bertujuan kepada yang kelihatan, Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada yang tidak terbatas dan tidak kelihatan, yang kekal, yaitu Engkau sendiri dan kerajaan. Hari ini secara khusus aku berdoa untuk hamba-hamba-Mu di Jatinegara, GBI Jatinegara, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan musim kehidupan kami, Tuhan, Engkau yang pakai, sehingga kami mengerjakan panggilan-Mu di setiap musim hidup kami. Kami yang muda, kami yang dewasa muda, kami yang berkeluarga, kami para senior, usia emas. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terus mengerjakan apa yang Tuhan persiapkan buat kami. Berkati ya Tuhan. Berkati Pak Gembala, seluruh kepemimpinan yang ada. Kami mau berjalan bersama-sama di dalam rencana-Mu. Terima kasih buat hari ini. Nama Yesus yang kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Amin. Haleluya.